Bab 116. Hati-hati, jangan lupa makan. Jaga kesehatan, semangat ya, pasti jadi dokter. Riani doain. Tak ada foto Fahri sendiri di galeri ponselnya. Hanya Riani dan beberapa rekan kerjanya di kebun de. Foto dengan Fahri hanya satu, itu pun bersama-sama dengan keluarganya. Sepertinya saat hari raya. Tapi Andika tak terima. Riani menikah dengannya demi uang wisuda untuk Fahri. Ulangi, untuk Fahri. Seistimewa itukah pria itu di mata Riani? Apa yang dimilikinya sampai Riani yang mati-matian menolak Andika dan segala bujuk rayunya kala itu bisa langsung luluh minta dinikahi. Dan lagi pula Riani tak pernah seperhatian itu padanya. Jika bersamanya, Riani selalu menunjukkan wajah juteknya saja. Andika menoleh kesal pada Riani yang masih tidur nyenyak di atas ranjang sana. Andika mencibir, jadi kamu suka cowok cengeng begini. Demi Tuhan dia gak ada seujung kuku abang, Lan, bagai orang gila Andika mulai memarahi Riani yang tidur pulas itu. Coba kamu baca nih. Kasihan dia. Gagal jadi dokter. Ucap Andika lagi berapi-api. Padahal dalam hati ia tak menyesal sedikitpun. Ia bukan pria berhati malaikat, ia hanya laki-laki biasa yang bisa kesal melihat pria lain memeluk istrinya. Hanya itu. Andika coba memarahi Riani yang tidur di malam pertama mereka. Oke. Tidurlah. Bangun tidur, nanti gantian abang tidurin kamu. Biar gak bisa bangun. Gak bisa jalan sekalian. Awas saja, Andika membuang ponsel Riani ke tempat sampah dan berjalan cepat menuju kamar mandi. Namun baru beberapa langkah, ia urungkan niatnya itu dan kembali lagi memungut ponsel Riani yang tadi ia buang. Bukan begini cara mencintai yang baik dan benar. Ia harus berusaha menunjukkan cintanya. Bukan amarahnya. Andika menghembuskan nafasnya kasar. Sesulit inikah mendapatkan cinta? Ja kembali melihat Riani yang kini berbalik ke arah kiri. Andika berjalan pelan menuju Riani, ia lalu perlahan naik ke atas ranjangnya dan merebahkan tubuh lalu memeluk Riani dari belakang. Membiarkan malam ini berlalu cepat agar pagi menjelang dan Andika bisa melanjutkan serangan fajar. Suara teriakan Riani terdengar nyaring. Andika yang tertidur pulas langsung bangun dari tidurnya. Ia duduk dan menajamkan telinga. Otaknya cepat memproses suara barusan. Riani. Andika meraba ranjang di sebelahnya. Kosong, Riani tak ada di sampingnya. Riani. Andika memanggil. Ia bangkit dari ranjang lalu berjalan ke sana kemari mencari istrinya. Lamat jamat ia mendengar suara dari kamar mandi. Air yang mengalir dari keran dan suara rintihan Riani. Andika panik lalu membuka pintu kamar mandi. Alangkah terkejutnya ia melihat Riani yang terjatuh di dekat bathtub dengan posisi duduk dan memegangi pergelangan kakinya. Riani. Bang. Andika melihat keran khusus air panas itu masih mengalir. Lalu ia matikan dengan segera dan setelah itu berjongkok menggendong Riani. Tubuhnya yang hanya dibalut selembar handuk basah dan hangat. Sepertinya terkena air panas tadi. Kulitnya pun memerah di bagian dada dan pundak. Kamu kenapa, Lan? Tanya Andika panik setengah berlari membawa Riani ke atas ranjang dan ia dudukkan di sana. Andika berlari mencari baju namun masih tersimpan dalam koper sepertinya. Mereka belum sempat membongkar pakaian ganti. Sialan. Umpatnya lalu menarik bed cover untuk dipakai menutupi tubuh Riani yang nampak menggigil kedinginan dan meringis sakit. Tenanglah. Tenang. Riani masih menggigil.
Padahal udara Pangalengan lebih dingin daripada berada 10 menit di kamar mandi setelah kaget tersiram air panas yang ia nyalakan. Tapi Riani menangis. Ia tak tahu kenapa bisa sesedih ini. Ja baru ingat mungkin karena pergelangan kakinya yang terkilir tadi. Andika memeluk Riani dari samping. "Kamu kenapa? Mau mandi air panas? Gak bisa pakainya. Kenapa gak panggil abang? Abang tidur. Gak betah gak mandi dari semalam." Jawab Riani terisak. Namun bukan itu yang membuat Andika kaget melainkan Riani yang bicara agak keras padanya. Andika maklum, mungkin Riani kaget dan sakit dalam waktu bersamaan. "Ada yang sakit?" tanya Andika lagi dengan merendahkan nada suaranya. Riani mengangguk dan membungkuk lalu menyentuh pergelangan kakinya. Terlihat Riani meringis karenanya. Andika lalu turun dari ranjang dan duduk bersimpuh di depan Riani. Ia angkat kaki kiri Riani lalu dipijatnya perlahan. "Sakit." Andika memutar kaki Riani sekali lalu memjiatnya lagi membuat Riani menjerit namun Andika tetap memijatnya setelah beberapa lama. "Gimana? Enakan?" Riani merasakan kakinya yang kini mulai membaik. Ia melihat wajah tulus Andika yang sangat khawatir padanya. Andika berdiri menghela nafasnya lega. Ia berjalan menuju koper mereka. "Ingatin lain kali kalau belum terbiasa di satu tempat, panggil abang. Atau tunggu abang dulu. Jangan lakukan semuanya sendirian. Banyak kasus kecelakaan karena jatuh di kamar mandi. Bahaya Lan." Omel Andika tanpa menoleh sekalipun ke arah Riani. Rasa takutnya kalau saja terjadi sesuatu pada Riani masih membayang. Ia membuka kemeja putihnya lalu membuangnya asal. Punggung kekar nan lebar itu tersaji di depan mata Riani. Sejenak ia lupakan rasa dingin dan sakitnya. Ia yang masih berselimut bed cover, tiba-tiba merasa gerah dan berkeringat membayangkan hangatnya jika bersandar di punggung itu. Riani menggelengkan kepalanya cepat. Menyadari pemikiran bodohnya. Tapi sungguh ia tak bisa melepaskan pandangannya dari Andika yang kini sudah membuka celana bahannya juga hingga menyisakan boxer dan kini Andika mulai berjalan-jalan mencari handuk. "Duh, si abang nah jadi kasep gitu. Duh, si abang kenapa jadi ganteng begitu. Andika memang tampan." Riani tak pernah meragukan itu. Namun kenapa baru kali ini dia merasa kalau ada yang lain. Tubuhnya bagus, tangannya kekar dengan otot yang kuat. Dadanya bidang dan perut yang Riani selalu kagumi karena bentuknya bagus. Boxer yang dipakai hanya sebatas pinggul hingga memperlihatkan garis V-nya. Juga bulu halus yang memanjang dari pusar sampai di atas. "Abang!" Riani hampir berteriak memanggil nama Andika. Namun kenapa Andika mendengarnya seperti eongan satu? Kenapa? Andika heran dengan istrinya. Ia berjalan perlahan menuju Riani yang membuat Riani menelan selai V-nya gugup. Dia kenapa sih? Padahal sering melihat Andika bahkan tak memakai pakaian sekalipun. Tapi kali ini, ada apa? Saya mau dipijat lagi. Yang ini. Tanya Andika masih dengan posisi bertumpu pada satu kaki seperti tadi. Ia kini tengah memijat kaki Riani sesuai dengan permintaan istrinya itu. Andaikan Andika tahu bahwa Riani tak benar-benar masih merasakan sakit di kaki. Itu hanya alasan Riani saja demi bisa melihat dengan jelas tubuh Andika dari atas. Yang terasa lebih menggoda.
Bahunya yang lebar seringkali menjadi tempat Riani melingkarkan tangannya jika Andika sedang dalam mode ingin menyentuhnya. Ini pagi pertama mereka kan? Dan seingat Riani sejak mereka sampai di Jakarta, Andika belum pernah menyentuhnya lagi. Selain malam itu pun Andika yang terpuaskan. Bukan dirinya. 7. Riani kembali mengusap tengkuknya yang terasa dingin. Benaknya mulai bertanya kenapa Andika tak menyentuhnya. Apakah Andika berubah pikiran dan tak menginginkannya lagi setelah pernikahan ini? Apakah sudah akan tiba saatnya perceraian? Mereka baru menikah resmi beberapa hari. Tak mungkin akan berpisahkan. Udah. Mana lagi yang sakit? Tanpa banyak bicara Riani lalu menyentuh bahu kirinya. Menurunkan bed cover yang dipakai agar Andika bisa melihatnya. Andika pun naik ke atas ranjang dengan kedua lututnya ia berdiri dan mulai mengambil posisi di belakang Riani. Lalu memijat kedua bahunya. Seperti terkena aliran aneh saat telapak Andika yang besar itu menyentuh kulit bahunya yang terbuka ditambah pijatan lembut yang dirasakannya membuat Riani tak sengaja meneong. Andika sendiri terkejut karenanya. Satu mati-matian menahan keinginannya untuk tak menyentuh Riani semalam karena takut dia lelah dan kecelakaan kecil di pagi hari ini membuat Andika makin tak tega jika harus minta pada Riani. Kenapa? Tanya Andika melihat nafas Riani naik turun tak teratur. Nafasnya juga sesak. Iya. Bang. Saya gak tahu. Ini. Terlalu cepat detakannya, jawab Riani bingung akan reaksi tubuhnya. Penasaran dengan apa yang dikatakan Riani, Andika menarik pelan bahu Riani agar bersandar di dadanya setelah Andika duduk. Bukannya lebih baik tapi di posisi ini malah membuat pundak dan punggung atas Riani bersentuhan dengan dada bidang Andika yang hangat. Ini. Tangan Andika menelusuri dari pinggiran pundak lalu ke depan dadanya. Andika berbisik di telinga Riani. Debarannya kencang banget Lan. Mungkin efek jatuh ya. Riani menganggukkan kepalanya. Andika tersenyum masih menempelkan bibirnya di telinga kanan Riani. Sini abang pijat semua. Yang sakit. Tanya Andika pelan masih di atas tubuh Riani dengan satu tangan bertumpu pada siku. Ini. Ucap Riani pada Andika menunjuk pada perutnya. Mau makan? Riani menggeleng cepat. Andika terkekeh atuh kita ini Kang. Kita nyekolahin anak pakai uang halal, tapi kenapa jadi begini? Fitri menangis terisak manakala teringat hasil berunding dengan pengacara yang mereka mintai pendapat tentang hal yang menimpa Fahri. Pengacara berdarah Sumatera Utara itu bersedia membantu dengan bayaran 30 juta, dari mana duitnya? Fitri hampir berteriak. Keinginan terbesarnya adalah melihat putra sematawayangnya bisa menjadi orang sukses dan bisa menunjang hari tuanya kelak dengan penghasilan dan penghormatan yang akan membuat keluarga mereka tak akan dipandang sebelah mata lagi. Siapapun tahu profesi menjadi dokter adalah profesi mulia berpenghasilan tinggi yang menjadi impian setiap orang tua manapun di dunia. Tapi setelah bersekolah bertahun-tahun, menghabiskan biaya yang luar biasa bahkan sudah wisuda dan mendapatkan gelarnya, ternyata tak menjadi jaminan. Seperti kata pepatah, malang tak berbau. Tak ada angin tak ada hujan, gelar Fahri ditangguhkan. Sampai bisa membuktikan ia tak bersalah.